Halo semua, buat di sini. Ya, jadi video ini merupakan penugasan dari dosen saya, Bapak Guntur Widianto, selaku dosen di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan model komunikasi dan macam-macam komunikasi. Stay for watching. Jadi model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan antara satu komponen komunikasi dengan komponen-komponen lainnya. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan ke macam-macam komunikasi. Yang pertama ada model stimulus. Kita bicara tentang model stimulus. Jadi di dalam model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi. Dan model ini juga merupakan proses perpindahan informasi atau gagasan beranggapan bahwa kata verbal dan non-verbal akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Komunikasi di dalam model ini bersifat statis. Manusia beranggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak dari dalam diri seseorang itu atau keinginan dan kebebasan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah model Aristoteles. Di dalam model ini merupakan komunikasi yang paling klasik. Terdapat ada 3 unsur di dalamnya. Jadi yang pertama ada pembicara, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada pendengar. Dalam model ini komunikasi terjadi ketika saat pembicara menyampaikan pesan kepada khalayaknya dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Dalam model ini juga mempunyai kelemahan, antara lain komunikasi di dalam model ini dianggap lemah dan tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal di dalam mempengaruhi orang lain. Yang ketiga ada model Laswell. Di dalam model ini dia lebih menekankan tentang proses komunikasi seseorang, proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Model ini sering digunakan pada komunikasi massa, pengawasan lingkungan. Yang kedua ada kolerasi merespon lingkungan, dan yang ketiga ada transmisi warisan sosial. Ya, jadi di dalam model ini juga memiliki kelemahan, yaitu selalu menganggap komunikator dan pesan mempunyai suatu tujuan. Yang keempat ada model Shannon-Weaver. Di dalam model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi atau short information yang menciptakan sebuah message atau pesan dan mengirimkannya kepada saluran atau channel pada penerima atau receiver yang kemudian membuat ulang atau recyclate pesan tersebut. Model ini juga memiliki sasaran atau destination. Sasarannya adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis atau satu arah. Yang kelima ada Wilboom-Schrem. Pada prinsipnya dalam model komunikasi Wilboom-Schrem, short atau sumber atau bisa dikatakan sebagai pesan atau komunikator melakukan proses pengiriman pesan dengan lebih dulu menerjemahkannya melalui kata-kata. Kemudian ketika pesan itu sudah diterapkan melalui kata-kata, pesan ini akan dikirimkan melalui signal menggunakan media. Komunikan atau destination menerima pesan atau informasi yang disampaikan melalui signal sebagai media setelah melalui proses penerjemahan pesan. Dalam model Wilboom-Schrem ini juga, orang akan memaknai pesan yang dikirimkan sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. Adapun pengalaman tersebut meliputi latar belakang, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, keluarga, dan sebagainya. Di dalam model ini, ketika kita mempunyai banyak kesamaan pengalaman yang dimiliki. Dan yang keenam adalah model Nikom, atau model ini biasa juga dikenal dengan model ABX. A menggambarkan bahwa seseorang, yang B mengirimkan informasi kepada orang lain, dan X tentang sesuatu. Jadi di dalam model ini dia mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Nah, ya, jadi itu penjelasan saya di videonya tentang model komunikasi dan macam-macam komunikasi. Semoga bermanfaat.